Today, Miss Nia wants you to pay attention to these following pictures. So, there are two pictures, and the first picture is this one. Okay, look at that. What is she? And what is her job? Good job. She is a teacher. She is a teacher. And where does she work? Where does she work? Yes, look at that. It's a school, Islamic School of Riau Global Terpadu, or we can call it IRGD School. Okay there, yesterday kita sudah membahas tentang the prophet Nabi Ilyas and just little about the prophet Ilyas alaihissalam. So in this time, Miss akan membagikan kisah kepada Ananda tentang bagaimana perjuangan Nabi Ilyas terhadap kaumnya. Ayo, siapa yang tahu? Apa nama kaumnya? Yes, it's right, sayang, yaitu kaum Bani Israel. Oke, kalau begitu kita akan menceritakan tentang 7 orang pemuda yang diceritakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Kahfi. Tapi tentunya sebagai pengenalan dari awal, kita bernyanyi dulu. Siap ya kita bernyanyi? Oke. Nah, baiklah anak-anak Miss, hari ini kita lanjutkan pembelajaran dengan topik yaitu volume dan luas permukaan kubus dan balok. Nah, baiklah anak Miss, kita lanjut pada pokok pembahasan yang kedua adalah mengenai balok. Oke, kita lihat yang pertama di sini adalah volume balok. Nah, anak Miss lihat ya, untuk mencari volume itu luas alas dikali tinggi. Nah, kita bisa lihat ya, alas yang di bawah ini untuk mencarinya panjang dikali lebar. Kemudian di sini berarti luas alasnya panjang dikali lebar. Nah, dikali tinggi. Tingginya yang ini ya, yaitu T. Gambar lagi. Masya Allah, masih gambar yang sama. Coba anak Miss perhatikan. Apa yang membuat kue di samping terlihat menarik? Iya, tadi kan sudah dibilang. Apa nak? Rainbow? Oh, bukan pelangi, tetapi warnanya. Ya, pintar. Lanjut ya. Oke, sebelum anak Miss menentukan apa itu definisi dari pidato, mari kita tonton satu cuplikan video. Nah, selama mengamati video ini, silahkan tentukan apa itu pengertian dari pidato, kemudian siapa tokoh yang berpidato dalam video tersebut, dan yang terakhir bagaimana cara beliau berpidato. Oke, check this out. Nah, Ananda, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Tahukah Ananda bahwasannya orang yang berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari pasti melahirkan sikap amanah dalam dirinya. Nah, apabila orang melakukan sikap amanah dalam dirinya, pasti orang tersebut dengan istiqomah melakukan amal ibadah lainnya. Mari kita kupas satu persatu ya Nanda. Apakah anak-anak Miss masih semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini? Masih semangat ya? Keep fighting, stay safe, stay at home, and stay healthy, dan tetap semangat selalu. Nah, agar lebih bersemangat dan sehat, maka pada pagi hari ini kita akan melakukan beberapa gerakan terlebih dahulu. Mari disimak video berikut dan ikuti gerakan video berikut ini. Check it out. Okay, today we will study about a new material about speed, distance, and time. Tentang kecepatan, jarak, dan waktu. What is it like? Is the distance traveled by an object in a certain time. For example,
A car can move at about 90 kilometers per hour. So, 90 kilometers per hour we call speed of the car. My dear, from the example before, do you know what is announcement? Yeah, announcement is something written, spoken, or printed to give information and let people know about something that has happened or that will happen. Jadi, announcement itu bisa jadi tertulis ya, seperti yang teks yang anak Miss lihat tadi, kemudian juga spoken atau secara listen, seperti video pertama yang anak Miss perhatikan tadi, atau juga dalam bentuk printan. Secara umum, tempo terbagi 3. Ada tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Nah, ada juga istilah lainnya dari tempo. Ada largo, lambat sekali, ada lento, lebih lambat, ada gio, lambat, andante, sedang, moderato, sedang agak cepat, allegro, cepat, vivace, lebih cepat, dan presto, cepat sekali. Nah, tapi secara umum, temponya hanya terbagi 3. Ada tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my students? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Oke, hari ini kita akan belajar kembali ya sayang. Are you ready? Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Pesawat sederhana, kira-kira apa ya yang pertama kali muncul dalam pikiran anak Miss ketika mendengar kata-kata pesawat sederhana? Apakah pesawat yang seperti ini? Apakah ini pesawat sederhana? Bukan ya, ini namanya pesawat mainan, bukan pesawat sederhana. This happy day, I want to give you more information about the Earth. Please look at the animation. Okay, did you know 71% of the Earth's surface is covered by water? And from that number, 97% is salt water in the sea, and 3% is fresh water. And this from 3%, 2% is ice in the poles. Nah, dari lagu tadi kita bisa lihat, dari videonya juga kita bisa lihat beberapa mahasiswa melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa itu untuk apa? Untuk membantah atau mengajukan sebuah pendapat kepada wakil rakyat. Nah, di sini apa yang mereka lakukan? Mereka ingin adanya perubahan terhadap undang-undang, memberikan aspirasi mereka kalau mereka tidak setuju akan undang-undang. Nah, kita lihat di sini kenapa mereka melakukan aksi itu. Apakah Ananda tahu di mana Miss Agi sekarang? Iya, benar sayang, Miss Agi sedang berada di tempat bermain. Siapa di sini yang pernah ke tempat bermain? Iya, semuanya pasti pernah ya sayang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Tema 4, subtema 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student. Ketemu lagi dalam video pembelajaran kedua untuk tema 6, subtema 2, lingkungan di sekitar rumah. Nah, pada video pembelajaran ini, Miss Nora harap nanti Nanda Miss Nora dapat memahami kalimat ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah kita. First is about some materials
can be sorted into two. The first is natural materials or natural things, and the second is man-made things. Okay, what is the example of natural things? Now look at this. Before we go to the example, we have to know what is the natural things. Yeah. Mari kita saksikan video berikut. Well, after watching the video before, I have 8 new vocabularies as usual for you. And please repeat after me. Get some rest. Get some rest. Good. Take medicine. Take care of. Take care of. Drink liquids. Drink liquids. Call an ambulance. Call an ambulance. Apa contoh perilaku menjaga dan mencintai tumbuhan? Ya, kira-kira Nana Mem tahu? Iya, merawat bunga tanaman, terus menebang pohon, tidak semua ya, tebang pilih, ya sudah bisa ditebang kita ambil ya nak. Oke, ini membersihkan lingkungan sekitar, merawat tanaman. Ya, siapa yang punya tanaman? Nah, sekarang lagi ini ya, lagi heboh-hebohnya bercocok tanam ya. Ya, Nanda Mem nanti coba menanam bunga ya, merawat bunganya dari kecil sampai besar. Pasti anak Mem kalau bunganya bagus, subur, tumbuhnya pasti kita akan senang ya. Oke, Ananda Mem semua, setelah Ananda Mem perhatikan video tersebut, sekarang saatnya kita berlatih. Berlatih apa? Sekarang kita membuat kalimat saran. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Seorang anak makan berdiri. Nah, yang kedua, seorang bapak minum berdiri tangan kiri. Terus seorang anak minum duduk tapi tangan kiri. Nih, beberapa orang makan berdiri tangan kiri sambil bicara. Nih, seorang ibu makan sendiri dengan menu dan porsi sebanyak itu. Nah, ada yang tahu nggak? Keempat film ini itu termasuk film apa? Ya, pintar sekali anak Mister. Keempat film ini termasuk film animasi. Good job. Oke, sekarang Mister tanya, kira-kira apa ya itu animasi? Iya, benar sekali. Animasi atau dikenal sebagai film animasi adalah film hasil pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Oke sayang Men, tadi kita sudah berdoa ya sayang. Mudah-mudahan dengan berdoa aktivitas kita hari ini berjalan lancar ya nak. Oke sayang, kemarin Mem udah mengirimkan video ya nak. Oke, pada video pertama Mem memberikan 2 soal ya sayang. Oke, pada soal yang pertama, nih gambar yang ada di sebelah Mem sudah menemukan berapa orang yang mengirimkan jawaban kepada Mem. Oke, jawabannya apa? Pintar. Pada umumnya, nah Mem jawab ini adalah kakek. Betul, ini adalah kakek ya nah. Jawabannya adalah kakek. Kakek adalah orang tua dari ayah. Apa ya kira-kira tujuan sel membelah? Apakah Ananda sudah ada yang tahu? Tujuan sel melakukan proses pembelahan. 1. Untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk regenerasi atau perbaikan pada sel. Dan yang ketiga adalah untuk proses reproduksi atau perkembangbiakan. Proses inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut pada hari ini.